Pak Presiden, bagaimana kesiapan Sriwijaya FC untuk menjadi tuan rumah setelah kita melayangkan surat untuk bidding kesiapan kita? Kemarin itu awal-awal kita sudah kirim surat, ya. Tapi kemarin bidding dibuka kembali dengan banyak syarat. Syaratnya itu banyak sekali. Yang paling mahal itu sebenarnya syarat prokes itu yang paling mahal. Tapi kami bismillah lah mengambil inisiatif menjadi tuan rumah liga karena dampaknya banyak sekali. Pertama, kita akan ada Piala Dunia 2023. Tentu lapangan itu perlu dites. Kalau bahasa dulu itu tes event. Artinya ada kepentingan juga bahwa stadion kita sudah di tes event, ada Liga 2 yang akan digulirkan di kawasan Jakabaring. Itu ambil positifnya. Tentu agak sedikit pusing-pusing sedikitnya soal dana Liga 2 yang banyak ditanggung oleh Sriwijaya FC. Tentu ini akan kita komunikasikan juga dengan pembina kita Pak Haji Herman Deru terkait dengan stadion. Kalau bisa jangan sewa gitu kan, karena ini adalah untuk kepentingan sama-sama. Jadi secara umum kita sudah siap untuk menjadi tuan rumah. Kita punya panitia yang profesional, sudah terbiasa, dan itu modal lagi. SFC main sini atau enggak? Ya, SFC main sini kan, itu sudah jelas di surat itu tuan rumah main di tempat tuan rumahnya sendiri. Nanti hotel kita akan rekomendasi, ada 5 hotel yang akan kita rekomendasi ke kawan-kawan di PT. Terus mungkin terkait komposisi pemain, mungkin ada kemungkinan untuk nambah lagi dah atau mana? Komposisi pemain kita akan tergantung dengan Madsen. Jadi Madsen ini sangat penting sekali karena kita ada beberapa sponsor yang akan kita dalam waktu dekat akan membiayai kita. Kalaupun duitnya ada, kita akan ambil pemain lagi. Jadi ada kemungkinan mau rombak ini Pak ya? Rombak sih tidak, nambahin lah. Ya tergantung duitnya tadi. Ya. Telepon itu. Hasil pertemuan dengan kemarin apa? Ya. Kita dengan coach kemarin menyatukan persepsi lagi soal tim ini. Tentu ada pemain yang sudah habis kontrak dan 6 bulan ya. Tentu kita berharap diperpanjang. Ada yang pemain yang memang kita kontrak 10 sampai 15 bulan. Ada sekitar 5 pemain lah yang kontrak selama 6 bulan. Dan tentu pemain di kontrak ini kita akan perpanjang kalau nanti sepakat sama-sama. Dengan persaingan sendiri gimana? Saingan semakin ketat ya. Kita berharap grup dibagi 4 ya grup ya. Kita berharap kita mendapatkan tim yang di bawah sama-sama di bawah kita lah ataupun di bawah kita. Ini yang kita harapkan. Atau itu Fisgul Waton. Pak, untuk persiapan PON Pak, gimana Pak? Hah? Untuk PON. PON kita akan berangkat tanggal 23. Atlet pertama yang kita berangkatkan tanggal 23 itu tenis lapangan. Terus selanjutnya kita akan bertahap. Ada beberapa cabur yang sebelum tanggal 1 main dan seluruh atlet akan berangkat tanggal 1 Oktober. Kondisi sekarang bagaimana Pak? Kondisi bagus, alhamdulillah. Semua sudah berjalan dengan schedule. Pelatih dengan pemain sudah memahami kesabaran masing-masing dan secara umum kita sudah siap. Tapi kemarin ada tambahan lagi biaya yang terus kita keluarkan, yaitu kita menambah pengamanan dari daerah asal. Jadi kita sudah koordinasi dengan Kapolda kemarin, dengan Polda, sepakati kita membawa 16 dari pihak kepolisian dari Sumatera Barat ke Papua. Mengamankan atlet kita Pak? Mengamankan atlet.
Bonus 200 juta ya. Ya, emas. Cuma beda dengan peluru lupa saya berapa itu kemarin ini. Pelepasan kontingen kapan, Pak? Tanggal 13 atau 14 September oleh Pak Gubernur. Sekaligus penutupan platda, Bos. 13 sampai komandan belum kita sepakati subsidi. Untuk target Pak? Target perbaikan peringkat. Perbaikan peringkat ya. Kemarin 21, mudah-mudahan peringkat kita 20 di bawah itulah. Penting perbaikan. Karena kondisi pandemi ini ya kita harus realistis lah. Oke. Ngomong apa belum? Belum. Sana Pak.